Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Faris Hamim Udin. Kalau nanti teman-teman mau konsultasi terkait materi yang saya sampaikan, bisa langsung ke DM ke sosial media ya, di Instagram atau Facebook di Faris Hamim, di WhatsApp, atau bisa langsung ke WhatsApp di 085 85 222 9494. Saya di sini mau bahas terkait 12 tahun pengalaman saya mulai tahun 2010-an sampai 2022 selama berkecimpung di dunia F&B. Lebih dari 70 kota, lebih dari 150 brand yang sudah saya kerjakan, dan nanti di sini saya mau cerita trial error di semua kelas ya, mungkin ada kelas pertama, kedua, sampai kelas ke-12 nanti rencananya. Sebelum bahas terkait apa itu F&B, sebelum kita bahas terkait apa itu bisnis mikro, menengah, atau bisnis skala besar, sekarang saya tarik mundur dulu terkait materi mengenal diri sendiri. Bicara mengenal diri sendiri, saya sedikit mengutip, kesuksesan hanya dimiliki oleh orang yang mampu mengenal dirinya sendiri. Jadi ada istilah, barang siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Nah, kayak gitu. Kenapa ini saya ucapkan di awal kelas? Karena goal kita dalam melakukan sebuah pekerjaan itu harusnya kita happy, sesuai passion, nggak mengeluh, bisa total, tapi tetap harus ingat sama Tuhan. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi kita harus tahu apa sih tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita sebenarnya bahagia dan bermanfaat. Tujuannya kan dua itu. Nah, ternyata di ranah bisnis atau entrepreneurship itu harus ada. Itu nanti di beberapa kelas akan saya jelaskan. Sebelum kita masuk ke ranah bisnis, kita ini jadi marketing, kita ini jadi pegawai, investor atau yang mana, kita harus kenal diri kita sehingga waktu masuk nyemplung itu enak, nggak bingung ya. Wah, ini saya udah terlanjur jadi tentara tapi kok saya nggak happy. Saya udah kerja di sebuah perusahaan tapi saya nggak pernah datang, absen, setelah itu jualan online. Nah, itu sering yang seperti itu, jualan online. Jadi banyak sekali karyawan yang waktu datang di tempat kerja nggak melakukan pekerjaannya, tapi melakukan pekerjaannya dia sendiri. Itu banyak juga yang seperti itu. Jadi kadang kita melakukan sebuah pekerjaan tapi kita nggak happy, kita setengah-setengah atau bahkan pengguguran kewajiban. Nah, sebelum kita bisnis yang nanti kita keluar modal, sebelum kita mempunyai profesi A atau B, ada baiknya kita persiapkan, kita kenal diri kita. Jadi biar enak. Tujuannya di situ biar happy dan bawa nilai manfaat. Jadi sebelum bahas lebih jauh terkait apa itu bisnis, apa itu entrepreneurship atau profesi yang lainnya, saya pengen bahas tentang 4 kuadran cash flow ala Robert Kiyosaki. Jadi ada 2 kuadran. Yang pertama kuadran kiri, kedua kuadran kanan. Jadi kuadran kiri ini pendapatan terbatas, bukan otak kiri ya, bukan, tapi kuadran kiri, dan kuadran kanan ini pendapatan tidak terbatas. Nah, bicara kuadran, bicara pendapatan, ini biar kita nanti ke depannya itu bisa fokus. Kalau kita tujuannya mengabdi ya mengabdi, nggak ganti haluan. Pengennya mengabdi jadinya memperkaya diri, atau pengennya jadi seniman, akhirnya bukan menciptakan karya. Nah, itu banyak juga yang seperti itu. Atau kita punya bisnis tapi nggak punya goal, banyak sekali yang punya modal
jalan bisnis, tapi ditanya produkmu USP-nya apa? Nggak tahu. Nilai manfaatnya apa? Nggak tahu. Terus apalagi ya? Plan 5 tahun ke depan apa? Nggak tahu. Sehingga bisnisnya sepi, yang disalahin pasar, kadang seperti itu. Jadi banyak sekali contoh. Jadi di sini nanti ada rumus ESBI. ES, E ini artinya employee. Jadi yang pertama ini E, employee, itu karyawan. Karyawan pendapatannya terbatas, meskipun secara salary gede ya, 100 juta, 500 juta, 1 M, tetap bisa dihitung. Pendapatan saya 1 bulan 500 juta, kalau setahun 6 M, kalau 10 tahun ya kali berarti berapa? 60 M, nah, misal kayak gitu. Tapi kan bisa dihitung, dan itu terbatas. Waktu kita perusahaan bangkrut ya kita nggak dapat pendapatan di situ, nggak dapat gaji. Atau bisa aja kita dipecat dari pekerjaan, kita nggak dapat lagi pendapatan, atau kita pensiun, kita nggak dapat pendapatan. Jadi itu plus minusnya employee atau karyawan. Ini E yang pertama. Yang kedua S, istilahnya self-employee. Artinya kita mempekerjakan diri kita sendiri pada bisnis atau pada bidang yang kita geluti. Salah satu contohnya misal ada dokter, ada notaris, ada pengacara. Dokter yang membuka praktek di rumahnya misal, atau notaris, atau mungkin pelukis, pencipta lagu, seperti itu, seniman ya. Ini self-employee. Pendapatannya naik turun, kadang gede, kadang turun, naik, kadang turun. Waktu rame, oke, manggung-manggung lumayan, artis dapat duit, musisi ya dapat duit. Waktu PPKM turun. Nah, seperti itu. Atau dokter yang waktu dia bekerja dia pendapatannya tak terbatas, waktu dia sakit, waktu dia meninggal pendapatannya stop, pendapatannya berhenti. Nah, itu self-employee, kayak roller coaster, naik turun tapi tetap dalam batasan tertentu, nggak bisa didelegasikan. Saya dokter, nanti saya wariskan ke anak saya, nggak bisa. Saya penulis lagi, saya wariskan ke anak juga nggak bisa. Ini disebut self-employee. Di kuadran kiri di sini E sama S, ini pendapatannya terbatas, bukan sedikit ya, terbatas, bisa dihitung dan bisa kita kerjakan sendiri. Waktu kita stop, kita meninggal, kita sakit, cacat tetap, ini sudah stop, kuadran kiri. Terus yang kedua kuadran kanan, jadi ada ES, ada B sama I. B artinya business owner, pemilik bisnis, membuat sebuah perusahaan kemudian diwaralabakan, atau membuat sebuah perusahaan kemudian dia cari mitra, kemudian banyak yang bisa dilakukan dilakukan oleh business owner sehingga pendapatannya tidak terbatas. Modal 1 juta, bikin toko dalam 1 tahun jadi 100 juta, kemudian dibuka franchise, waralaba. Ada orang yang membeli waralabanya, bekerja sama, akhirnya dia dapat royalti, mungkin 3%, mungkin 5%. Awalnya satu franchise istilahnya, setelah 5 tahun jadinya 100 franchise. Nah, itu kan lumayan, 5% kali 100 saja omsetnya berapa. Nah, ini pendapatannya tidak terbatas. Di kuadran kanan di sini selain business owner yang terakhir, tadi business owner, terakhir adalah investor. Investor ini adalah asetnya yang bekerja, dia tidak bekerja. Contohnya orang yang membeli saham, orang yang investasi di sebuah perusahaan mikro, perusahaan menengah, nah, itu bisa disebut investor. Investor pendapatan bisa tak terbatas tanpa harus bekerja. Banyak sekali contoh investor yang sukses.
Tapi dari kuadran kiri atau kanan, kita harus kenal diri kita. Jangan goalnya cuma duit. Nggak semua orang kok happy dengan banyak duit. Nggak semuanya. Karena duit itu cuma sedikit membeda. Kalau seandainya ada orang yang nyaman di E, posisi employee, saya nyaman kok jadi polisi, saya nyaman jadi tentara misal, gaji ngepas, UMR misal, saya happy kok, ya nggak masalah, jalani aja. Atau mungkin ada orang yang cukup senang dengan seniman, jadi seniman, ada orang yang senang jadi dokter, ya jalani aja. Atau ada orang yang karakternya dia suka bisnis, suka ketidakpastian, suka bekerja 24 jam kali 7 hari dalam 1 minggu, monggo dikerjakan, yang penting happy. Terakhir ada orang yang suka investasi, suka mempelajari bisnis orang, kemudian dia injek, dia invest di situ, monggo, bisa juga. Atau beberapa orang dari ESBI, ini tadi ya, orang bertahap, E dulu, S, baru B, terus I, bisa aja. Awalnya karyawan, setelah nanti 5 tahun saya akan, sekarang saya kerja di perusahaan kecil, setelah 5 tahun nanti saya akan buka dokter praktek. Misal pertama ini ya, misal salah satu contoh, sekarang saya sebagai barista, misal, karena ini temanya F&B, saya sebagai barista. Setelah itu nanti saya larinya kemana? Self-employed ini ke konsultan F&B. Setelah punya modal yang cukup, saya akan membuka bisnis apa? Kedai kopi, coffee shop misal. Setelah nanti ini saya waralabakan, saya punya bisnis sendiri, saya bikin franchise, jalan, duitnya banyak. Kemudian saya invest, saya membeli saham. Beli sahamnya Starbucks, beli sahamnya banyak perusahaan di bidang F&B yang sudah IPO, istilahnya itu. Bisa bertahap. Jadi kenali diri kita, jangan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau nggak paham dan jadi karyawan di sini, tapi yang dikerjakan setiap hari adalah bisnis di kantor, padahal kita digaji sama perusahaan kita, tapi yang kita kerjakan pekerjaan kita sendiri. Jadi dari kini nyilang langsung ke kanan, itu istilahnya korupsi waktu juga, itu kurang baik juga. Atau dari sini langsung ke investor bisa, atau dari investor malah turun ke karyawan, ada karyawan yang jadi investor, oke, tapi investor karena bosen nggak ngapa-ngapain, jalan-jalan terus. Jadi kita harus kenal diri kita, goal kita apa. Itu sedikit terkait 4 kuadran cash flow yang waktu kita pelajari secara detail, ternyata goalnya itu bukan duit, tapi bagaimana memanage diri kita sendiri biar kita happy dan bermanfaat. Oke, sekian dulu untuk penjelasan terkait bagaimana mengenal diri kita sendiri, bagaimana menilai diri kita sendiri sebelum kita mempelajari materi-materi yang lainnya. Jadi biar, saya tak jadi barista aja, saya tak jadi konsultan F&B misal, konsultan F&B, atau udahlah, saya capek jadi konsultan, saya tak bisnis aja, saya bikin produk, bikin kopi, bikin sirup, bikin apa, saya tak jual, karena karakter saya ternyata bukan konsultan, ternyata lebih ke bisnis. Bisa aja seperti itu. Paling itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung DM saya, insya Allah apapun pertanyaan pasti saya bantu. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MLGcoffee.com
Thank you.